ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pembangunan PPTQ, pembangunan gedung kedua PPTQ Himah Aliyah insyaallah terus berlanjut. Saat ini sedang merapikan, yaitu 3 ruang kelas, kemudian 2 ruang asrama dan ruang guru, serta kamar mandi dan ruang makan. Insyaallah akan menghabiskan dana sekitar Rp932.550.000. Bagi sahabat-sahabatku, kaum muslimin, saudaraku semua yang ingin bersedekah, monggo silahkan di BSI, bisa ditransfer di BSI 7212807367 atas nama Yayasan Himah Aliyah Utama. Konfirmasi transfer 081334113541, atau bisa datang langsung ke kompleks PPTQ Himah Aliyah di Duku Pandean, Desa Karanglo, Kecamatan Tawangmau, Karanganyar. Alhamdulillah, proses KPM sudah berjalan untuk angkatan pertama, dan insya Allah bulan Juli kita angkatan kedua. Monggo, masih kurang banyak, ada semen, ada keramik, ada lain-lainnya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa wa sallallahu wa sallama ala rasulillahil mustafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, wa ba'd. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ucapkan kalimat syukur kepada Allah yang senantiasa selalu memberikan kepada kita semua nikmat hidayatul Islam, nikmat hidayatul iman, nikmat sehat walafiat, aman fi amanillah wa fi barakatillah, nikmat semangat tetap ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat kepada saudara tua kita yang ada di dalam Islam Jamaah Jokam 354. Ma'asyiral muslimin, hafizakumullah ta'ala. Beberapa hari kita kurang fokus karena sejak hari Kamis sampai kemarin pagi saya baru pulang dari silaturahim bersama sahabat-sahabat di Bogor, di daerah Bogor, di Tajur Halang, ya, tepatnya di perumahan Safa Residen Tajur Halam, Bogor, kota Bogor, ya. Kabupaten Bogor, ya. Saya di sana berangkat hari Kamis ba'da zuhur, sampai sana hari Jumat pagi menjelang subuh. Cukup lama perjalanannya, ya. Tapi pulangnya cepat. Pulangnya berangkat jam 5 sampai sini subuh. Kalau berangkat jam 1 sampai sana subuh. Alhamdulillah, bertemu dengan sahabat-sahabat yang biasanya hanya bertemu lewat YouTube. Wah, banyak yang alhamdulillah yang bertemu langsung, terutama sahabat-sahabat di kawasan barat, di Jakarta, Bogor, Bekasi, dan lain sebagainya, yang ikut bergabung di acara peresmian Masjid Rihlatul Jannah, masjid yang konsep industrial, yang dimana di dalamnya atau di dalam masjid itu ada pernak-pernik industrial, dan juga ada rong kontainer sebagai pernak-perniknya, ya. Luar biasa sekali, cukup indah, cukup bagus, nyaman juga, dilengkapi dengan kitab-kitab. Di sana bertemu juga dengan 3 masyayikh, yaitu Syekh Khalil Bustami LC, Syekh Abdul Aziz Ridwan LC. Kebetulan di sana beliau juga punya rumah yang sedang taraf finishing depan masjid, insyaallah. Kemudian Syekh Abdullah Mas'ud LC juga ke sana, dan kita di sana juga ngaji, ya, lagi-lagi ngaji, lagi-lagi ta'lim, lagi-lagi ngaji, menambah ilmu, menambah amalan kita, menambah pengetahuan kita setelah kita hijrah
tidak boleh berhenti, kecuali kita harus memperbaiki diri dengan banyak mencari ilmu, membersihkan akidah-akidah yang rusak, yang telah bersemayam di dalam hati kita selama berpuluh-puluh tahun. Bukan hanya bersemayam, yang telah pula kita dakwahkan juga, kita kuatkan. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, tentunya di sana juga banyak sahabat-sahabat yang bercerita. Biasa pertemuan para mantan tidak ada kata lain kecuali menceritakan masa lalunya. Saling bercerita, saling sana sini cerita awal hijrahnya bagaimana, keadaan jamaahnya bagaimana dulu, ya samalah. Ya di sana sini insya Allah sama, di Jawa Timur juga sama, di Jawa Tengah juga sama, di Jawa Barat, di Jakarta juga sama, mungkin bahkan sampai di luar Jawa pun ketika kita bertemu sama mantan, ya saling curhat, ya saling menceritakan dan saling ya bercerita tentang akhir akidahnya berhenti sampai bagaimana dan pesan apa dan lain sebagainya. Nah, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tentunya kegiatan-kegiatan ini seperti ini semacam tidak ada efek mungkin bagi jamaah, bagi Islam jamaah biasa. Namun setelah kita di sana, kita tahu, kita ngerti betapa luar biasanya semangat hijrah kawan-kawan. Semangat hijrah kawan-kawan, semangatnya ingin lepas dari doktrin. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita sebelum kematian kita. Kita akhirnya lepas dari doktrin tersebut. Doktrin yang mana doktrin tersebut adalah doktrin Islam jamaah yang sesat selama ini. Dari kalangan intelektual, kalangan muda banyak, kalangan pengurus Islam jamaah banyak, para wakil imam daerah, ada yang hijrah baru 3 bulan, tim bersih-bersih, ya. Ada dari tim bersih-bersih Mas Sarwono Abdullah, insya Allah, ya. Itu baru 3 bulan, insya Allah ya, bulan 3 bulan 4 itu baru dia hijrah, karena beliau tim bersih-bersih daerah, dan akhirnya akal sehat, akal waras dan akal selamatnya terbuka dan memantik dia untuk hijrah. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, sudahlah sahabat-sahabat Islam jamaah, sudahlah, ini bukannya zamannya zaman yang batu, zamannya zaman yang tahun 2010 ke bawah, beda jauh. Jangankan 2010, 2015 ke bawah mungkin informasi belum luar biasa saat ini. Sudahlah. Apa-apa yang kita kerjakan, apa-apa yang Anda isukan pun, apa-apa yang dikerjakan oleh JRK yang kemudian masuk pada telinga-telinga sahabat-sahabat Islam jamaah, yang kemudian dipelintir, tidak sesuai dengan fakta. Kita tahu. Artinya kita tahu itu enggak seperti itu sebenarnya. Kemudian Anda pelintir dengan kondisi misalnya, wah para mantan deblek. Enggak. Para mantan mung saiti, enggak. Para mantan itu cuma orang-orang bodoh yang keluar, enggak. Kita tahu karena Anda menyampaikan di dalam kalangan jamaah itu tidak pada faktanya, tapi istilahnya di belok-belokkan aja. Yang penting golongannya lebih mantap, lebih yakin dalam jamaah. Sementara informasi yang terus berkembang, sementara saat ini dunia maya yang tidak bisa terbendung, insya Allah akan menyapa pada kaum milenial, membuka akal sehat, membuka akal waras, dan membuka akal selamat. Ya, masyaallah muslimin hafizakumullah ta'ala, tidak ada jalan, kita insya Allah tidak akan buntu, tidak ada jalan untuk selalu berdakwah kepada para pengikut Islam jamaah. Kenapa? Karena di mata kita dengan jelas, di pikiran kita dengan jelas, di perasaan kita dengan jelas, bahwa mereka ini benar-benar ada sedang tersesat walaupun tidak menyadari. Wahum la yash'urun.
Entah dibodohkan oleh sama-sama orang yang bodoh. Dibodohi oleh sama-sama orang yang bodoh. Bodoh gobloki bahasanya. Dagelan, dapuan dagelan. Dapuan dagelan ini sudah membuat mereka seakan-akan tertancap bahwa mereka diurusi oleh dapuan dagelan seperti ini. Mulai dari pusat, daerah, desa, kelompok. Ketika kita kumpul di Bogor, menceritakan tentang dapuannya masing-masing. Oh dulu Bapak, oh wakil imam daerah. Dulu Bapak, oh balik daerah. Dulu saya itu imam desa, oh saya wakil imam desa. Oh ini tertawa saudaraku semua. Lucu. Karena ya dagelan itu tadi hanya bersifat dagelan. Tetapi di mata Islam Jamaah, di mata warga Islam Jamaah, seakan-akan ini sebuah sistem yang sangat-sangat kuat. Sistem yang akan menyelamatkan minat dunia ilal akhirah. Menyelamatkan dunia sampai akhirat. Perasaannya. Wahum la yash'urun. Dia tidak merasa bahwa itu sebenarnya tidak ada. Tak lepas juga banyak yang bertanya. Ini nanti amirnya ini akan, ya bukan kita tidak mengharapkan lah. Tetapi pada akhirnya kan juga habislah masa beramirnya pusat. Amir pusat kan mesti habis. Ini kawan-kawan sudah membicarakan. Siapa ini? Siapa yang tanda kutip yang akan menjadi pengganti sang imam? Padahal bahasa seperti ini di Islam Jamaah sangat dihindari. Pokoknya natawakal, pasrah pungkuan. Terserah Allah saya menghusap. Badui, ya bahasanya kan badui diusap Allah. Ya, ini juga dagelan juga, dapuan dagelan. Ada yang mengatakan inisial F, putra sang amir. Ada inisialnya nanti siapa itu Y, ada inisialnya J, ya, tidak usah dikatakan, kan sudah kayaknya kandidat kuat ini, insya Allah kandidat kuat nih. Ada F, ada J, jangan dikatakan nanti tidak jamaah, tidak malah walaupun sudah tahu J sebagai keponakan, ada inisial Y sebagai adiknya sang imam. Ada lagi satunya A, AB. Ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala. Sayangnya di Islam Jamaah itu masih kental meyakini adalah sebuah itu sistem yang sangat kuat menyelamatkan dirinya dunia maupun akhiratnya. Itu yang kita sayangkan sekali. Sehingga amat sulit mereka. Ya. Sehingga amat sulit mereka melepaskan sebuah doktrin. Padahal doktrin itu ujung-ujungnya adalah makosid utamanya, tujuan utamanya adalah uang. Tujuan utamanya adalah loyalitas terhadap golongan. Tujuan utamanya adalah jah, penghormatan kepada para pemimpin-pemimpin mereka. Dengan berbagai dalih. Setelah kita keluar, ma'asyiral muslimin hafizakumullah ta'ala, setelah kita keluar, barulah kita tahu, menyadari bahwa seperti itu hanyalah cukup adalah dagelan-dagelan yang dibangun untuk lebih loyal, yang pada akhirnya jamaah-jamaah dipaksa, jamaah-jamaah diminta, jamaah-jamaah dipalak dengan berbagai bahasa, dengan bahasa pembelaan dan sebagainya. Dapuan-dapuan dagelan yang sudah kita tertawakan bersama-sama. Ketika kita berkumpul bersama kawan-kawan hijrah dari bahan tertawaan. Memang dari bahan tertawaan. Dan pantas menjadi bahan tertawaan. Lucu memang. Enggak punya kapasitas untuk jadi ulama, dia mendapat mandat ulama daerah.
Bahkan tidak tanggung-tanggung. Banyak yang menyebut kita qadhi. Qadhi. Qadhi itu juru hukum, hakim. Hakim, hanya panjang hakim. Nah, qadhi, juru hukum dan lain sebagainya. Dulu tidak punya kapasitas untuk meramut jamaah, untuk mempunyai kekuasaan, untuk mempunyai perundang-undangan, untuk mempunyai hudud. Menjadi imam daerah, imam desa. Bahkan sekelas imam pusat pun tidak punya aturan yang bisa mengatur kestabilan rakyatnya, jamaahnya. Bahkan mereka sembunyi, mendelik. Ini inisial-inisial yang saya sebut tadi, ini sudah siap-siap ini. Kampanye mungkin ya. Dan semoga siapapun yang menjadi, ya kita doakan untuk lebih baik dan lebih menyadari atas kesesatan Islam jamaah ini. Tapi ya sulit memang. Koyok wis gak mungkin. Karena kalau sampai jamaah-jamaah sadar, atau kalau sampai mereka berusaha menyadarkan jamaah-jamaah, tentunya loyalitasnya akan hambar dan hilang. Lah kalau loyalitas sudah hambar dan hilang, tentunya sudah penarikan-penarikan untuk kultus seseorang hambar dan hilang pula. Makanya ketika kita itu di Bogor, saudaraku semua, karena kita itu ya Allah, kata dalam tempurung Anda itu, kita hidup hijrah ini santai, gembira ria, tertawa-tawa, menceritakan kelucuan-kelucuan itu. Dibilang deblek, kita nggak deblek juga. Kalau masalah ekonomi, masa itu rezeki, tidak ada urusannya dengan keluar dari Islam jamaah. Ya mereka berusaha untuk merongrong kita, untuk berusaha untuk menjatuhkan kita, untuk menghambat kita. Tapi ingat, walat mu'tiya lima a'taita. Orang-orang yang nyegah ketika Allah memberi. Nah, Allahumma la mani alima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Ketika Allah mencegah, tidak ada yang bisa memberi. Ketika Allah memberi, tidak ada yang bisa mencegah. Ya, itu. Akhirnya kita saat itu di Bogor itu, ya Allah. Ya ini pengalaman saya pas kumpul-kumpul dengan kawan-kawan sana. Karena saya jarang, bahkan sekali ini aja, baru kali ini kita berkumpul dengan kawan-kawan di barat sana, yang banyak kan di daerah Jateng, DIY, yang hampir 2 bulan sekali kita bertemu untuk daurah itu. Tapi yang barat kan baru kemarin. Dulu pernah di Tasikmalaya, tapi tahun 2019, 2020 dulu. Dah lama dan belum sebanyak ini. Tapi alhamdulillah saat ini luar biasa berkembangnya. Bahkan ada cerita Tat, ini di kelompok ini nih, di sana. Itu ada bunglonnya satu kelompok hampir 60%. Kok bisa? Iya. Satu kelompok ada 60%. Tat ini ada cerita lagi. Tat ini ada yang hijrah itu ibu-ibu, sekarang bangun masjid habis 7 miliar. Itu langsung persenannya langsung diambil dari pusat. Itu yang cerita Pak Fajar. Pak Fajar itu mana ya? Kemarin yang cerita teman saya itu. Jadi ada seorang ibu-ibu yang hijrah, yang sekarang membangun masjid itu hampir 7 miliar belum jadi, masih terus pembangunan. Sampai infak persennya itu Ustaz, sampai langsung pusat yang ambil, bukan lewat daerah. Karena daerah nggak percaya pusatnya, nanti ada comot-comot nanti daerah minta bagian, wah repot pusat nantinya. Ya itu tujuannya memang akhirnya hijrah. Jadi saya di sana itu dipertemukan beberapa sahabat-sahabat ini dulu yang mantan imam desa. Tak kalah di sana ada Pak Mas Adam Amrullah yang sempat menghebohkan dunia permantanan dulu tahun berapa itu, 2010 2011. Ada Mas Imam Nasai juga di sana, alhamdulillah. Kita ketemu di sana semua. Ya, akhirnya bercerita bahwa apa yang diceritakan oleh pengurus-pengurus di Islam jamaah saat ini bohong.
Saya pastikan bohong, karena kami sedang baik-baik saja. Kami kumpul-kumpul, kami santai, kita nambah ilmu. Masjidnya juga bagus, di sana juga bukan kemudian wah kayak asobiah kayak membentuk masjid sendiri, enggak, itu di sebuah perumahan. Katanya perumahannya ada 80 kapling, 80 apa perumahan, rumah. Yang mana itu bukan semua mantan, ada beberapa mantan, cuman masjid itu kebetulan dikelola oleh mantan. Di Yayasan Al-Hisan itu. Dan Pak Jay dan kawan-kawan itu. Itu saudaraku semua. Jadi hiruk pikuk kepengurusan yang dagelan itu, yang dianggap serius oleh Islam Jamaah. Sampai nanti kandidatnya ada 3 itu tadi, 4 ya, inisial F putra sang imam, inisial J, JK, apa itu ponakan sang imam, inisial YT, adik sang imam sekarang, inisial AB, keponakannya juga. Ini kuat lingkaran ini. Allahu a'lam bishawab. Dan itu sudah jadi bahan pembicaraan. Walaupun banyak pemuda-pemuda yang sudah dimasukkan ke dalam keamiran sebagai wakil 4. Tetapi ini bukan berdampak baik pula. Ada orang-orang yang tersingkir. Sudah memulai inisial LH misalnya, sudah mulai tersingkir. Sudah gerakannya sudah tidak begitu luas. Saya tidak mengatakan secara jelas ya, karena memang nanti menekan-rekanan ini nggak baik. Nah, tapi inisial kan nggak masalah, karena memang itu menjadi apa? Ambil nanti kita ucapkan aja selamat kalau sampai sudah terbentuk, nanti kita ucapkan selamat. Insya Allah biidznillah wa bi'aunillah. Tapi bagi Islam Jamaah, walah seakan-akan itu sebuah sangat dirindukan, sangat menjadi pokok untuk perjalanan rihlatul ilal jannah bagi jamaah-jamaah itu. Harus melewati sang imam, harus melewati persaksian sang imam. Padahal tidak, saudaraku semua. Enggak seperti itu. Maka Anda tuh ngajinya kurang jauh. Sementara kita di dalam Islam Jamaah terfokus, lebih al-inqiyat, lebih tunduk, lebih patuh kepada imam, dibanding kita tunduk dan patuh ilallah. Iya apa enggak? Jujur aja jawab, iya apa enggak? Iya. Kita lebih taat kepada perintah amir, perintah pusat. Tetapi kita tidak taat kepada perintah Allah Rasulnya. Ketika ngaji lebih ditaati daripada sholat berjamaah. Ketika kita membela lebih ditaati infak persenan daripada kita sedekah kepada kaum muslimin yang lain yang lebih membutuhkan. Hiruk pikuk sudah mulai agak muncul nama-nama siapa yang menjadi amir. Bagi bunglon-bunglon atau bagi yang orang-orang yang tersangkut syubhat, sedikit sudah mulai luntur misalnya. Ya menanti ini, tidak apa-apa, tapi tidak apa-apa. Hukum-hukum yang tadi amir yang sing duwe ilmu. Tidak apa-apa, mau diperbaiki jamaah. Itu bagi orang-orang yang masih di dalam, yang masih tersangkut syubhat sedikit-sedikit, dia mencari harapan itu. Bagi orang-orang yang kolot, jangan sampai dipegang oleh orang ahli ilmu. Bahkan naudzubillah min syarri dzalik yang di-upload oleh admin di mana? Di Ribat Akhir Salim ini, di video pendek shotnya yang tadi malam dikirim, itu sampai ada yang berdoa kepada Mbah Tojin. Diberi umur 150 tahun, Masya Allah, untuk menjaga kemurnian Quran hadis jamaah. Beliau mengaku bahwa dia adalah benar-benar cucunya pendiri Islam Jamaah, yaitu Nur Hasan Al-Ubaidah Lubis Al-Musawah, ghafarallahu lah. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau. Ini saking balung sungsumnya,
Saking kuatnya. Padahal hierarki keamiran seperti itu, model seperti itu tak lain makosid tujuannya adalah apa? Tujuannya uang. Makanya ketika kita di Bogor itu saudara semua, ketika kita di Bogor itu tertawa, guyu, ya Allah, himbian dati KU. Ada yang masih muda, saya baru tahu di Jakarta Selatan, Pak siapa itu? Ternyata wakil imam daerah. Oh, dulu saya tabaan wakil imam daerah. Oh. Ya kayak ketemu artis aja ya, sahabat-sahabat di sana itu, foto-foto, minta foto. Wah ini, ya enggak apa-apa. Saya juga kan nggak mungkin kalau saya melihat antum semua, nggak mungkin kalau Anda kan melihat saya mungkin lah. Sehingga saya pun nggak kenal awalnya, tapi alhamdulillah di sana bisa bertemu langsung. Selamat berjuang terus, semangat. Ya. Gitu ya, ma'asyiral muslimin hafidhakumullah taala. Nah, kita semua berharap sahabat-sahabat dimanapun berada, sahabat-sahabat dimanapun berada tetap istiqomah dalam hijrah kita. Jangan lupa hijrah bukan sekedar hijrah keluar, tetapi ada hal yang perlu dipertahankan. Kesemangatan ngaji kita, seperti dalam Islam jamaah dulu. Kita di jamaah hampir kita dibiasakan, walaupun sedikit sahabat-sahabat yang mungkin di antara kawan-kawannya hijrah mungkin ngajinya bules, tapi kita harus acungi jempol. Nah, kesemangatan taklim ngajinya itu luar biasa. Walaupun dalam Islam jamaah kita tahu bahwa ngajinya banyak pemahaman-pemahaman yang dibawa kepada alur-alur, kepada pengertian-pengertian kesesatan. Lah, maksud saya adalah kesemangatan taklim Anda saat ini jangan luntur. Ayo semangat. Nah, semangat ngaji. Oke, demikianlah saudaraku semua. Salam akal sehat, salam akal waras, dan salam akal selamat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك